Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Over the next few hours, you will Apakah Anda berminat jika ditraktir makan mewah seharga 20 juta rupiah di tempat yang sangat indah? Tapi Anda harus mempertaruhkan hidup Anda. Mungkin Anda akan mengalami pengalaman seperti orang-orang di dalam film ini. Langsung saja kita simak kisahnya di layar tancap. Taylor dan Margot terlihat seperti pasangan kekasih yang serasi. Hari itu mereka menanti kapal yang akan membawa mereka ke sebuah acara makan malam di sebuah pulau. Tak berapa lama kapal yang dinanti pun datang. Mereka tak hanya berdua. Bersama mereka ada 12 orang yang juga akan makan malam bersama di pulau pribadi. Per orangnya akan dikenakan biaya sebesar $1.250 atau sekitar 20 juta rupiah. Ke-12 orang ini adalah orang-orang yang sukses di bidangnya. Di antaranya adalah pasangan kaya Richard dan Annie. Lalu ada Lillian, kritikus makanan untuk majalah Xavier, bersama editornya Ted. Tamu yang lain adalah George, seorang aktor yang membawa asistennya Felicity. Ada juga 3 pebisnis, yaitu Brian, Soren, dan Dave. Di atas kapal mereka langsung disajikan menu penyambutan. Taylor yang terlihat sebagai penggila kuliner mahal sangat terkejut menyicipi menu yang menurutnya sangat enak tersebut. Sedang Margot hanya menanggapi dengan biasa saja. Tak berapa lama mereka pun tiba di sebuah dermaga. Para tamu disambut oleh Elsa, kepala asisten restoran. Dia menyebutkan nama masing-masing tamu. Namun saat menyebut Taylor dan Nyonya Westerfield, Taylor bilang Nona Westerfield tak bisa datang, jadi Margot sebagai penggantinya. Elsa pun tetap menyambutnya ke restoran mereka, Hawthorne. Restoran seluas 5 hektar yang terdiri dari hutan dan padang rumput itu dikelilingi oleh keindahan laut. Saat berjalan mereka diperlihatkan pegawai restoran yang tengah memanen kerang untuk makan malam nanti. George si aktor mengaku berteman dengan kepala koki yang bernama Julian. Mereka pun dibawa ke rumah pengasapan tempat daging sapi disimpan selama 152 hari. Elsa lalu mengajak mereka melihat tempat tinggal para asisten koki. Semua tinggal di sebuah asrama kecuali kepala koki. Aktivitas dimulai jam 6 dengan 5 jam kerja. Makan malam biasanya diadakan selama 4 jam 25 menit dan selalu berakhir di jam 2 pagi. Elsa kemudian membawa mereka ke restoran. Saat menuju ke sana, Taylor melihat sebuah pondok. Elsa menjelaskan bahwa itu adalah tempat tinggal kepala koki. Siapapun tak boleh ke sana, termasuk para asisten koki. Setelah dipersilakan duduk, Elsa memberitahu siapapun tak boleh memotret makanan yang dihidangkan karena keindahan karya sang koki tak boleh dipublikasikan. Selain ke-11 tamu tadi, satu tamu lainnya adalah Linda, seorang pecandu alkohol dan ibu dari sang kepala koki. Saat itu Elsa mengabarkan kepada kepala koki yang bernama Julian bahwa Nyonya Westerfield tidak hadir dan diganti dengan Margot. Julian melirik ke meja Taylor. Makanan pembuka selesai dibuat. Penampilan makanan itu sangat memukau dan ketika dicoba, memang rasanya pun sangat luar biasa. Taylor memotret makanan di depannya. Elsa memperhatikannya. Taylor bercerita pada Margot bahwa dia sangat mengidolakan Julian karena dia mampu membuat kisah dengan makanan yang dibuatnya. Margot hanya menjadi pendengar yang baik karena dia tak terlalu mengerti apa yang dibicarakan oleh Taylor. Lalu hidangan pertama pun siap disajikan. Julian mencicipi masakan itu sebelum dihidangkan kepada para tamu. Julian pun menyambut para tamu yang hadir. Acara makan malam akan berlangsung hingga pukul 2 pagi. Mereka akan dihidangkan makanan yang tak pernah mereka cicipi sebelumnya. Julian hanya meminta satu hal kepada para tamu, yaitu jangan makan. Cukup cicipi, rasakan, dan nikmati. Mereka diminta untuk memikirkan makanan yang ada di mulut mereka, dan makanan pertama pun akhirnya siap untuk dinikmati. Makanan itu disebut sebagai island atau pulau. Terdapat tanaman dan batu di sekitar pulau di piring, air laut beku yang disaring, dan kerang yang tadi ditangkap. Julian meminta mereka menikmati makanan itu. Taylor menangis karena kata-kata Julian yang sangat menyentuh baginya, dan benar saja makanan itu terlalu indah untuk dimakan. Bagi Margot, Taylor sudah membayar makanannya, jadi tak perlu terlalu memikirkan ucapan sang koki. Para koki lanjut membuat makanan dan tak berapa lama hidangan kedua pun selesai.
Julian berbicara tentang roti. Selama 12.000 tahun roti sudah hadir dalam bentuk yang berbeda-beda. Namun roti tetaplah makanan biasa. Kali ini bagi para tamu yang luar biasa, mereka akan disajikan roti tanpa roti. Mereka hanya akan mencicipi pendamping dari roti. Menurut Tyler, Julian selalu membuat hal seperti ini agar para tamu menebak apa tema keseluruhan hidangan dan akan dijawab pada akhir makan malam. Sedang bagi Margaret hal itu adalah hinaan. Tyler bilang Margot tak mengerti bahwa Julian adalah koki yang bukan hanya sekedar koki. Dia mengisi cerita di setiap makanannya. Margot tak peduli. Bagi dia peraturan restoran tetap harus menghidangkan makanan ke para tamu. Ketiga pebisnis menghargai makanan yang dihidangkan. Tapi Bryce meminta Elsa untuk memberi mereka roti yang sungguhan. Elsa mengatakan tidak bisa, mereka ngotot bahwa mereka pebisnis yang terkenal. Namun Elsa tetap mengikuti peraturan dan menolak permintaan mereka. Tyler sangat menikmati hidangannya, tapi Margot tak begitu ingin mencobanya. Tyler lalu meminta hidangannya hingga menjatuhkan gelas. Julian mendatangi meja mereka. Dia bertanya pada Margot kenapa belum menyentuh makanannya. Margot bilang dia tidak ingin kenyang dan menunggu makanan lain. Julian mengatakan semua menu sudah dirancang agar tidak ada yang kekenyangan setelah menunya dimakan baru akan terasa masuk akal. Margot menyatakan bukannya Julian melarang mereka makan. Julian menjelaskan bukan itu maksud sebenarnya. Margot pasti paham dengan maksud kata-katanya. Tetap saja dia yang memutuskan kapan dia makan dan akan makan apa. Dengan sedikit kesal, Julian meninggalkan mereka dan pergi mendekati Linda, ibunya. Sajian ketiga pun sedang dipersiapkan. Saat itu Margot melirik meja pasangan kaya Richard dan Annie. Annie tahu bahwa Margot melirik mereka dari tadi. Bagi Annie, Margot mirip putri mereka. Bagi Richard mungkin dia hanya sekedar melihat dan tak mirip sama sekali dengan putri mereka. Felicity menyatakan kepada George bahwa setelah ini dia akan mengembangkan proyek lain dan tak akan bekerja kepada George lagi. Next course is called memory. Julian mengatakan bahwa hidangan ketiga disebut sebagai memories atau kenangan. Dia lalu memperkenalkan ibunya yang sedang mabuk ke para tamu. Julian bercerita ketika dia berusia 7 tahun ayahnya pulang dalam keadaan mabuk. Ibunya marah dan membentak ayahnya. Ayahnya lalu mengikat dan menarik kabel telepon ke leher ibunya. Julian menangis meminta ayahnya menghentikan itu. Karena tak ditanggapi, lalu Julian menusuk paha ayahnya dengan gunting dapur agar ayahnya berhenti. Dan hidangan kali ini terdiri dari paha ayam asap khas Meksiko dengan tortilla. Menu ini yang membuatnya terkenal karena konsepnya seperti kenangan akan masa lalunya. Setelah menu dihidangkan, Lillian melihat gambar restoran di tortilla itu. Restoran yang pernah dia ulas dan sudah ditutup. Sedangkan milik Annie dan Richard adalah ucapan anniversary dan sebuah gambar. Taylor melihat gambar dirinya yang sedang memotret makanan malam tadi. Taylor merasa bahwa Julian membenci sikapnya. Tortilla milik George bergambar poster film yang pernah diperankannya. Baginya itu film jelek, perannya terlihat bodoh di situ. Sedangkan 3 pebisnis mendapatkan gambar formulir transfer rekening di Pulau Cayman. Mereka kemudian memanggil Elsa untuk menjelaskan hal itu. Elsa mengatakan bahwa itu menggambarkan bukti perusahaan mereka membuat faktur dengan tagihan palsu. Sore mengancam akan menutup tempat itu besok pagi. Annie melihat gambar itu dengan teliti dan itu memang Richard. Namun bukan bersama dengannya. Richard berkelit dan mengatakan bahwa itu hanya sebuah gambar lelucon. Margot agak protes karena pihak restoran memotret Tyler diam-diam. Tapi menurut Tyler dia yang bersalah. Margot memanggil pelayan untuk mengembalikan makanan. Tyler marah karena tindakan itu dianggap tidak sopan. Dia menyebut Margot seperti seorang anak kecil. Margot tidak terima dan meminta Taylor meminta maaf padanya. Taylor tak mau karena dia merasa yang membayar semua makanan mereka. Saat dia makan, dia merasa makanan itu sangatlah enak. Margot kesal dan segera pergi ke kamar kecil. Elsa memberitahu posisi kamar kecilnya. Margot pun langsung masuk ke toilet untuk merokok. Saat itu dia melihat ke jendela saat seorang koki membawa sayap malaikat keluar. Setelah itu Julian masuk ke toilet wanita. Margot protes dan melarang Julian masuk ke situ. Ternyata Julian hanya ingin bertanya apalagi yang membuat Margot tak suka dengan hidangannya. Hal itu membuatnya kecewa sebagai seorang koki. Margot berkelit dan mengatakan tak sedang lapar. Julian kembali bertanya siapa Margot sebenarnya. Margot menyebut nama lengkapnya yaitu Margot Miles dari Grand Island, Nebraska. Margot tak menanggapinya dan segera keluar. Hidangan keempat segera disajikan.
Julian memperkenalkan salah satu asisten yang bernama Jeremy. Hidangan keempat diciptakan olehnya dan diberi nama Kekacauan. Jeremy sangat berbakat dan mengabdikan dirinya untuk menjadi asisten Julian. Tapi dia bukan yang terbaik. Jeremy menginginkan martabat pekerjaan dan bakat Julian menjadi miliknya. Tapi sayangnya Jeremy tak bisa meraih itu semua. Hal itu membuat Jeremy tertekan dan tetap berusaha memberikan hal terbaik kepada tamu. Maka menu ini disebut sebagai kekacauan. Julian kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri Jeremy. Your fourth course. Semua terkejut kecuali Tyler yang menangkap bahwa itu hanyalah sebuah konsep restoran. Semua tamu diminta tetap duduk. Julian berkata bahwa ini bagian dari pertunjukan. Mereka tidak paham apakah ini asli atau tidak, namun hal itu terlihat sangat nyata. Makanan pun kemudian segera dihidangkan. Terdiri dari sayuran presto, daging panggang, kentang, dan jus sumsum tulang. Ini adalah persembahan untuk menghargai Jeremy yang baru saja bunuh diri. Richard merasa tak nyaman dan mengajak Annie untuk pergi. Elsa mengatakan tidak ada kapal untuk pulang. Richard akan panggil helikopter, tapi Elsa menjawab tak ada sinyal untuk menelpon. Richard tetap ingin keluar, dia bilang dia dapat menanganinya. Elsa menantang dengan tangan mana Richard akan menanganinya. Elsa lalu menyuruh pelayan untuk menangani Richard saat itu juga. Elsa meminta para tamu untuk tetap duduk. Julian menjelaskan jika ini semua bagian dari menu. George merasa kalau mereka sedang disandera. Felicity menyuruhnya untuk bicara ke Julian, karena George sebelumnya mengaku mereka adalah sebagai teman. Ternyata George hanya berbohong agar dia terlihat keren di depan para tamu lainnya. Elsa sampaikan ke Margaret bahwa Julian ingin bertemu dengannya di dapur. Margaret segera pergi menjumpainya. Julian bertanya lagi siapa Margaret sebenarnya. Margaret bertanya balik apakah itu penting. Julian bilang itu penting karena menunya berhubungan dengan para tamu. Jadi kehadiran Margaret di sini merusak konsepnya. Margaret berkata jika begitu dia bukan bagian dari ini, tapi Julian bilang semua akan mati malam ini tanpa terkecuali. Julian memberikan pilihan, Margaret ingin mati bersama staf atau bersama para tamu. Tyler kesal karena berpikir Margaret mendapatkan hak istimewa dengan mencicipi hidangan di dapur. Hidangan kelima bernama Palate Cleanser terdiri dari bergamot liar dan teh semagi merah. Josh mengabarkan ketiga pebisnis untuk tetap bersandiwara dan menunggu momen yang pas untuk melawan. Namun seorang mereka kemudian tidak sabar. Usahanya sia-sia, ruangan itu tak bisa ditembus dan tak bisa dipecahkan. Hidangan kelima pun disajikan. Teh yang dibuat akan menenangkan para tamu. George mewakili para tamu. Dia bertanya apa maksud dari semua ini. Julian bilang para tamu adalah bahan untuk konsep pencicipan. Dia membahas tentang Lillian yang menyebabkan kehancuran banyak orang yang mencari nafkah. Ted mencoba menjelaskan tujuan Lillian. Namun Julian memberitahu bahwa yang dilakukan Lillian hanya demi kepuasan pribadi. Hal itu juga yang saat ini sedang dia lakukan. Annie memohon untuk membebaskan mereka karena dia ingin membawa suaminya ke rumah sakit. Julian bertanya sudah berapa kali Richard menjadi tamunya selama 5 tahun ini. Richard menjawab 6 atau 7 kali. Richard sudah 11 kali datang ke situ. Lalu dia bertanya hidangan apa yang terakhir Richard makan di sini sebelumnya. Annie membisikkan bahwa hidangan terakhir adalah ikan kod. Julian bilang salah, itu bukan ikan kod. Dia sangat menyesal karena tamu yang harusnya menghargai makanannya tak ingat dengan itu semua, bahkan termasuk ibunya sendiri. Bryce bertanya, apakah ini restoranmu? Julian bilang Doug Ferrix adalah investor malaikatnya. Dia pemilik pulau dan restoran ini. Karena Hawthorne adalah hidup Julian, berarti dia adalah milik Doc juga. Karena keadaannya sedikit semakin rumit, sekarang Doc yang menjadi miliknya. Julian pun memperlihatkan Doc Ferrick yang diikat dengan sayap malaikat dan berada di tengah lautan. Lihat itu, 3 pebisnis jadi panik karena Doc adalah bos mereka. Sebelumnya Doc meragukan Julian dan minta kokinya untuk diganti. Namun Julian merasa tak bisa tergantikan di Hawthorne. Dia pun meminta agar Doc segera ditenggelamkan. Sekarang Julian merasa sangat bebas. Margaret kembali diminta bicara dengan Julian ke kantor. Julian bertanya, apa Margaret sudah membuat keputusan? Dia bilang sudah seharusnya dia tidak di sini. Julian bilang Margaret akan tetap di sini.
Dia pun tahu kalau Margaret mengenal Richard. Margaret pun bercerita bahwa dia memang sebelumnya pernah bersama Richard datang ke situ. Richard menyuruhnya mengaku sebagai putrinya. Dia disewa untuk bersama pria tua itu sebelum sekarang disewa oleh Tyler. Julian pun kemudian mengajak Margaret untuk keluar. Dia mengabarkan kepada para tamu semuanya untuk segera keluar karena sajian berikutnya akan dipersiapkan. Saat para tamu mengikuti Julian keluar, ibunya malah mengambil minuman untuk melanjutkan mabuknya. Hidangan berikutnya dipresentasikan oleh asisten koki bernama Catherine. Dia bercerita 3 tahun yang lalu Julian ingin bercinta dengannya dan Catherine menolaknya. Seminggu kemudian Julian mencoba lagi dan ditolak lagi olehnya. Namun Catherine tetap tidak dipecat, tapi mereka tidak bicara selama 8 bulan. Julian bisa begitu karena dia adalah koki terkenal. Jadi menu yang dipresentasikannya ini bernama kebodohan manusia. Julian pun mendekatinya. Julian meminta maaf padanya dan mencabut gunting dapur di pahanya. Dia langsung bilang untuk tamu laki-laki, dia menawarkan kesempatan untuk kabur. Mereka diberi waktu 45 detik untuk berlari. Para staf akan mencoba menangkap mereka. Baru dibilang seperti itu semuanya langsung berlari dan 45 detik pun segera dimulai. Semua pria pun segera berlari. Julian juga segera menyuruh Tyler untuk berlari. Setelah mereka semua pergi, Julian menyuruh Catherine mengajak para wanita masuk ke dalam. Setelah semua masuk, para staf pun mulai mengejar para pria. Hidangan keenam yang bernama kebodohan manusia pun segera dihidangkan. Para wanita duduk di satu meja dengan Catherine. Lilian bilang ini makanan yang luar biasa. Rasa asam dan gelombang fermentasi sangat terasa. Makanan ini terasa kaya dan tetap bersih. Mendengar itu, Catherine terlihat sedih sebab semua memuji menunya itu. Saat itu Annie bertanya apa Margaret mengenal Richard. Catherine lalu memotong cerita. Semua akan mati malam ini adalah idenya dan dia bangga dengan hal itu. Di luar, para pria berhasil ditangkap dan bagi tamu yang terakhir ditangkap diberikan makanan khusus yang sangat lezat. Margaret menjelaskan dia sebenarnya bernama Erin dan berasal dari Massachusetts. Para pria pun dibawa masuk kembali ke dalam restoran. Felicity jujur kalau dia mencuri uang dari George dan George tahu akan hal itu. Dia juga mengirim label buruk ke tempat kerja baru Felicity dan Felicity pun tahu akan hal itu. Jadi mereka berdua saling tahu keburukan masing-masing. Lalu Julian mengabarkan bahwa dia sanksi menu selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Itu karena sebuah masalah yang belum selesai dan masalah itu adalah Tyler. Julian bertanya apa yang dia sampaikan di awal. Tyler bilang ini semua menu terhebat yang pernah ada dan semua orang akan mati malam itu juga. Julian menyebutkan kesalahan Tyler adalah membawa wanita lain ke situ. Dia bertanya kemana teman kencan Tyler sebenarnya. Tyler menjawab mereka sudah putus, jadi dia membawa Margaret ke situ walau sebenarnya dia sudah tahu semua akan mati di sini. Yes. Ternyata selama 8 bulan Julian dan Tyler sudah sering berkirim surat. Tyler mendapatkan akses di restoran ini dan merahasiakan rencananya. Alasan Julian membocorkan itu karena Tyler tahu banyak tentang makanan. Tyler pantas menjadi juru masak dan juru masak tugasnya adalah di dapur. Dia pun mengajak Tyler ke dapur dan diberikan baju koki. Tyler merasa sangsi karena dia tidak pintar memasak, namun Julian tetap memaksanya. Dia menyuruh semua tamu berdiri melihat demonstrasi dari Tyler. Julian bertanya Tyler butuh apa. Asal menjawab, Tyler meminta daun bawang. Dia juga meminta bawang merah, mentega dan daging domba. Tyler lalu mulai memasaknya. Dianggap cukup, dia pun menghias makanannya. Julian mencicipinya dan pastinya itu tidak enak. Daging dombanya tidak matang dan tak bisa dimakan. Tyler pun kemudian dibisikkan sesuatu oleh Julian. Terlihat raut ketakutan dan cemas di wajahnya. Dia membuka baju kokinya dan menuju ke belakang. Julian pun meminta maaf ke semua tamu atas makanan buruk yang dibuat Tyler. Julian mengejar kesempurnaan yang tak pernah ditemuinya. Dan itu adalah kenyataan pahit yang harus diterimanya. Dia lalu mengajak Margaret ke ruangannya. Julian bilang tinggal satu hidangan lagi dalam menunya, yaitu hidangan penutup. Dia membutuhkan tong besar yang seharusnya ada di sudut dapur, tapi Elsa lupa menyuruh orang untuk membawanya ke situ. Jadi dia meminta Margaret untuk mengambil tong itu di rumah asap. Elsa memberikan kunci rumah asap kepadanya. Saat diminta untuk pergi, Margaret melihat di luar dapur bahwa Tyler sudah menjadi mayat.
Di dalam, George mencoba bicara dengan Julian. George merasa hal ini adalah hal yang sangat tidak adil. Julian bilang dia pernah menonton film George pada hari liburnya dan dia merasa sia-sia karena filmnya sangat jelek. George bilang dia hanya pemeran dan bukan sutradaranya. Julian tidak peduli, George telah membuatnya kesal dengan film tersebut. Sementara setibanya di rumah asap, Margaret melihat tong itu dan dia juga mendapatkan pisau di sana. Lalu Margaret menuju ke rumah koki Julian. Dia penasaran apa yang ada di situ dan saat dia menyalakan lampu, tempat itu terlihat cukup mewah. Ada pintu silver juga di sana. Margaret membukanya namun dia dihentikan oleh Elsa yang melarangnya masuk. Dia mengambil pisau dari Margaret tadi. Margaret bertanya kenapa semua rela mati demi Julian. Elsa tak menjawab itu. I didn't forget. Setelah tak sengaja membunuh Elsa, Margaret membuka pintu silver itu. Di dalam dia melihat berita penghargaan Julian pada sebuah koran lama. Ada juga sebuah foto keluarga Julian dan saat dia menjadi pegawai hamburger teladan pada 1987. Margaret juga menemukan radio. Dengan cepat dia menggunakannya untuk meminta bantuan. Di dalam, Julian dan para koki memberikan bolu ulang tahun kepada Bryce yang mereka ketahui dari Soren sebelumnya. Saat itu juga Margaret datang membawa tongnya. Julian lalu memintanya untuk duduk. Dia bilang dulunya dia adalah monster dan sekarang semua yang dilakukannya tidak lagi menggunakan ego dan deritanya pun akan segera hilang. Saat itu terdengar suara kapal yang datang. Julian tahu kalau Margaret menemukan radio milik mereka dan semua bangga pada Margaret yang telah meminta bantuan. Tak berapa lama petugas bernama Dale pun datang ke tempat itu. Dia bilang jika menerima laporan adanya gangguan di tempat itu. Julian menyangkal semua aman-aman saja. Semuanya tak berani berbicara. Dale bilang dia mendapatkan pesan lewat radio. Julian bilang di sini tidak pernah ada radio. Dale kemudian melihat George dan dia mengenalinya sebagai seorang selebritis. Julian menyarankan George memberikannya tanda tangan. Setelah menulisnya, George memberikan kepada Dale. Dale pun pamit karena telah mengganggu. Saat dia melihat tulisan George yang berbunyi, "Tolong kami." Hands on your head, everyone, now. Semua langsung bersorak bahwa Julian ingin membunuh mereka. Dale menyuruh mereka tenang. Dia pun menyuruh Julian dan para asisten angkat tangan. Dale melakukan sesuatu dan ternyata Thank you, Dale. Thank you. dia adalah bagian dari mereka. Julian langsung mengatakan kepada Margaret bahwa dia telah mengkhianati kepercayaannya sama seperti yang lain. Julian pun meminta agar sajian terakhir segera dihidangkan. Margaret dengan tegas bilang dia tak suka makanan Julian dan dia ingin dikembalikan. Julian menyesal mendengarnya dan bertanya apa yang tak disukai Margaret. Margaret bilang Julian telah mengambil kesenangan dalam makanan setiap hidangan makan malam. Ini adalah latihan intelektual dan bukan sesuatu hal yang bisa dinikmati. Dan makanan Julian tidak dibuat dengan cinta tapi dari obsesi dan kenangan pahit. Sebagai koki, tujuan Julian harusnya menghidangkan makanan yang disukai oleh orang yang mencicipinya. Julian telah gagal dan membuat Margaret bosan sebagai pelanggan dan buruknya, dirinya masih lapar. Julian lalu bertanya Margaret ingin makan apa. Margaret menjawab dia ingin burger keju sungguhan, bukan hidangan mewah dan rumit. Julian pun berjanji akan membuatkan burger keju tradisional yang enak. Margaret tak yakin Julian bisa membuatnya. Julian berjanji akan membuatkan burger keju murahan yang cocok untuk Margaret. Setelah selesai dia pun mengantarkan kepada Margaret. Margaret pun memakannya dan merasakan inilah makanan yang sesungguhnya. Sebagai wanita yang kurus, dia tak dapat memakan semuanya. Dia ingin membawa pulang sisanya. Sebagai koki, itu sudah tugas Julian melayani tamu. Julian membungkus burger itu untuk dibawa pulang beserta hadiahnya. Dia mengucapkan terima kasih sudah makan di situ. Margaret membayar makanan itu dan Julian membiarkannya pergi. Margaret melihat ke semua tamu sebelum pergi dari situ. Dan dia pun segera melangkahkan kaki keluar dari restoran. Julian segera memberikan semua tamu hadiah yang telah dipersiapkan dan sekalian membayar menu yang telah dihidangkan yang mewakili kehancuran seni dan hidupnya, dan para tamu akan menjadi bagian dari mahakaryanya.
Sajian penutup pun segera dibuat. Para asisten koki menaburkan pecahan biskuit di meja tamu, mengoles di lantai, meletakkan marshmallow di badan tamu dan coklat di kepala mereka. Dia akan memanggang makanan ini dengan api pemurnian. Margaret berusaha menyalakan kapal petugas tadi dan dia berhasil melaju pergi. Dari kejauhan, Margaret melihat hidangan penutup Julian yang terdiri dari marshmallow, coklat, biskuit, para tamu, staf, dan restoran itu. Margaret melihatnya sambil memakan burgernya yang menurutnya itulah makanan sejati. Dia membersihkan mulutnya dengan hadiah daftar menu yang tak berarti baginya, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah bersama layar tancap. Sampai jumpa di film selanjutnya.